Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul ati'u Allaha wa ati'ur Rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan dari Allah itu tidak bisa dirubah dengan bentuk apapun. Qada dan qadarnya, kudrat dan iradatnya Allah tidak terpengaruh dengan af'al makhluk, dan iradahnya Allah itu tidak sama dengan iradahnya makhluk. Sebagai contoh, sambil menunggu guru kita mudah-mudahan hadir, di dalam hati masing-masing, terutama saya, dalam pagi hari ini tentunya berniat dalam hati akan tolabul ilmi atau mustami, tapi kehendak Allah, iradah Allah yang lain ternyata harus jadi badal. Kalau badal dalam ilmu nahu tergantung mubdal minhu-nya, tergantung yang digantiinnya. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak sesuai dengan mubdal minhu-nya, tentunya tidak. Paling kena badal golat. Badal kan ada 4, badal ba'dal kul min kul, badal ba'ad min kul, 3 ya, ba'ad golat, badal golat, pengganti yang salah. Jadi mohon maaf. Kembali ke kudrat dan iradat Allah. Doa manusia, doanya makhluk, dan ijabahnya doa oleh Allah lain dengan iradahnya Allah. Kita berdoa setiap hari, ternyata iradah Allah yang lain. Dan kita harus paham bahwa
diijabahnya doa itu bukan hanya apa yang kita harapkan, tetapi doa dikabulnya doa itu adalah macam-macam. Ada yang langsung, ada yang nanti di akhirat. Kita jangan mengharapkan 100% doa kita itu pengen diijabah seluruhnya di alam dunia. Rugi sekali kalau kita pengharapan doa kita pengen diijabah 100% di alam dunia, nanti di akhirat tidak kebagian apa-apa. Allah berfirman, barang siapa, yang artinya barang siapa yang mengharapkan kehidupan duniawi, kata Allah, pasti kami akan memberinya apa yang mereka pinta. Wa malahu fil akhirati min nasib, tetapi di akhirat tidak kebagian apa-apa. Nah, ini doa itu adalah tergantung kelasnya kita masing-masing, sebagaimana gambarannya mulai anak-anak sampai perguruan tinggi. Doa atau permintaan doa itu, kalau anak-anak permintaannya itu banyak, sehingga apa kebutuhan dia dipinta oleh dia itu terhadap orang tuanya. Ada permintaan kelas tinggi, di mana permintaan kelas tinggi itu adalah seorang anak apabila ada keinginan yang dia belum mampu untuk membelinya, tidak disebutkan satu persatu minta terhadap orang tua, tetapi orang tua paham terhadap apa yang diinginkan oleh sang anak. Nah, arifin, orang yang sudah tingkatannya makrifat terhadap Allah, berdoanya itu cukup dengan kalimat Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratina fa'tina su'alana. Ya Allah, Engkau Allah yang tahu apa yang dirahasiakan dan apa yang zahir, apa keinginan saya yang tidak tahu orang lain dan terutama orang tua saya, dan yang tahu Kaulah yang lebih tahu. Faqbal ma'dziratina, ya Allah, terimalah apa yang dicita-citakan oleh aku. Fa'tina su'alana, datangkanlah apa permintaanku. Atau dengan kalimat seluruh permintaan kita, doa kita terangkum dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup dengan kalimat itu, seluruh permintaan, seluruh doa nginduk terhadap doa sapu jagat. Maka bagi orang yang melaksanakan haji pas tawaf itu tidak ada yang dikhususkan hadis yang menyebutkan bahwa putaran pertama, kedua, ketiga dan tidak ada hadis yang jelas. Yang jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoanya itu dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad
Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang sahih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada tugas kita. Tugas kita dalam rangka melaksanakan tugas terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya umdah dan ada yang sifatnya fadlah. Saya ulangi, harus kita pahami. Tugas kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah, syariat yang ada dalam syariatul Islam, ada yang pokok, ada yang keutamaan. Pokok disebut umdah, keutamaan disebut fadlah. Adanya fadlah itu adalah, adanya keutamaan itu adalah sesudah adanya terpenuhi umdah. Adanya keutamaan itu adalah sesudahnya dilaksanakan pokoknya dulu. Bahkan seandainya fadlah, keutamaan, seandainya umdahnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, maka fadlah tidak usah dilaksanakan. Menurut Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah diceritakan, wa hadfa fadlatin ajiz illam yadir ka hadfi ma siqa jawaban aw husir. Wa hadfa fadlatin ajiz illam yadir, membuang amil fadlah itu boleh illam yadir, seandainya tidak madharat. Contoh, kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Karena datangnya ke masjid agak lambat, dalam hati pengen melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh di masjid. Ternyata sebelum kaki melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid juga, si Bilal sudah iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Gak kebagian. Atau belum iqamahnya tetapi cuma 1 menit lagi. Sehingga kalau kita melaksanakan qobliyah subuh, maka sholat berjamaah akan tertinggal. Jangan adanya fadlah itu adalah sesudah umdah. Jangan mendahulukan yang fadlah, membelakangkan yang umdah. Tidak boleh. Adanya fadlah itu sesudah dilaksanakannya umdah. Adanya keutamaan itu adalah sesudah dilaksanakannya pokok. Lantas apa yang termasuk umdah dan fadlah? Tadi yang fadlah bisa dibuang atau tidak dilaksanakan kalau dengan syarat, kalau umdah belum terpenuhi. Bahkan fadlah diperintahkan oleh Allah setelah melaksanakan umdah. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila sudah selesai dilaksanakannya salat, fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi. Jadi kalau sesudah salat, kalau tidak ada kewajiban yang umdah, menyebarlah di muka bumi. Kenapa kita malah duduk? Karena ada salah satu kewajiban juga, yaitu thalabul ilmi, duduk. Setelah melaksanakan kewajiban yang selanjutnya, fantasiru fil ar, baru keluar.
baru menyebar di muka bumi. Wabtagu min fadilah, kata Allah, teangan kata orang Sunda. Wabtagu min fadlilah, carilah fadl dari Allah. Di situ kalimatnya perintah. Wabtagu min fadlillah. Fil amar kan. Cuma amar di situ bukan menunjukkan wajib, bukan lil wujub. Asalnya wal aslu fil amri lil wujub menurut usul fikih. Dalam dasarnya perintah itu adalah wajib, cuma di situ bukan lil wujub. Tapi bisa tergantung sikon, bisa lil wujub, bisa menunjukkan wajib, bisa bahkan haram, sunnah, atau lil ibahah, tergantung sikon. Mana kewajiban kita yang umdah dan yang fadlah? Yang fadlah umdah dulu yang harus kita ketahui. Kewajiban pokok dalam agama harus kita dahulukan dan harus kita ketahui. Apa saja yang termasuk kewajiban pokok dalam agama? Kewajiban pokok dalam syariat Islam terkandung dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kewajiban pokok yang harus kita laksanakan itu ada dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah ditinjau oleh para ulama ahli tauhid, ditinjau dari segi lafaz dan segi makna. Segi lafaz la ilaha illallah, di situ ada 12 huruf, mulai lamnya lafaz la sampai hanya lafaz illallah, itu 12 huruf. Jangan dihitung tasdidnya. Kenapa ada 12 huruf? Mengisyaratkan ada 12 kewajiban pokok dalam agama. Ada 12 kewajiban pokok dalam agama. Maka bagi orang yang bisa melaksanakan 12 pokok ini, kemudian mengucapkan atau mengikrarkan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dakhalal jannah. Pantas Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah didasari dengan ikhlas, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pertanyaannya, kalimat la ilaha illallah yang mana yang bisa mengantarkan terhadap surganya Allah? La ilaha illallah tahlil terus dibaca, tetapi pintu surga tidak dibuka oleh Allah. Kenapa? Cuma diucapkan saja. Kandungan dari kalimat la ilaha illallah belum terpenuhi. Paham ya? Belum dilaksanakan. Jadi pintu surga miftahul jannah la ilaha illallah itu setelah dilaksanakan kewajiban pokok dulu, umdah, baru dibuka oleh Allah pintu surganya. La man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhalal jannah. La ilaha illallah dan termasuk Muhammadur Rasulullah, sama mulai mimnya lafaz Muhammad sampai hanya lafaz Rasulullah ada 12 huruf juga. Hebat tuh. Kenapa? Ada keseimbangan antara taat terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya kita melaksanakan perintah Allah seluruhnya dilaksanakan, tetapi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabaikan, imannya tidak sah. Begitu juga perintah Rasulullah
kita laksanakan, tetapi perintah Allah diabaikan, dinomorduakan, sama tidak sah imannya. Karena yang dinamakan iman itu adalah dalam surah An-Nur, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Yang dikatakan iman itu adalah orang yang percaya, orang yang iman terhadap Allah dan Rasulnya. Timbul pertanyaan dalam hati, apa sih yang 12 huruf itu, yang 12 kewajiban itu? Kalimat la ilaha illallah tadi menurut lafaz ada 12 huruf, itu mengisyaratkan ada 12 kewajiban pokok dalam agama. Yang 12 dibagi dua, satu kewajiban zahir, yang kedua kewajiban batin. Kalimat la ilaha illallah itu semua ada di situ sumbernya. Apa yang 6 pokok kewajiban zahir dan 6 pokok dalam kewajiban batin? Satu, kewajiban zahir itu adalah toharoh, bersuci. Laki-laki bersuci, paham tentang toharoh itu hebat, tetapi perempuan mengenal atau tahu tentang toharoh lebih hebat perempuan. Tetapi sebaliknya, seandainya perempuan tidak tahu tentang toharoh, maka kalau punya istri atau punya anak perempuan, sebelum dia memahami tentang toharoh, jangan dulu ditikahkan. Kontrol anak kita, tes anak kita tentang toharoh, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito, najis mukhaffafah, dan cara menghilangkan najis mughalladhah. Ternyata dalam hadis, beberapa hadis diceritakan masuknya neraka perempuan itu gara-gara tidak tahu tentang toharoh, tidak tahu cara mensucikan najis dari salah satu saja tentang toharoh. Benar gak istri kita? Benar gak tentang toharohnya? Itu kewajiban kita. Nanti kalau kita tidak mendidik istri tentang toharoh, bisa masuk neraka kita gara-gara kita tidak mendidik terhadap istri. Ya Allah, aku tidak bisa tentang toharoh, suami saya tidak ngasih tahu dalam dunianya. Coba. Sebelum istri kita melaksanakan sholat, tes dulu caranya bersuci, caranya berwudu, bagaimana wudu yang benar. Jangan diperhatikan itu masalah sandang dan pangannya saja. Kewajiban dengan Allah tidak diperhatikan, awas, hati-hati. Suami bisa masuk neraka gara-gara membiarkan istri tidak tahu tentang toharoh. Toharoh itu satu, menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Bagaimana caranya? Dan kedua, menghilangkan robul najis, menghilangkan najis. Bagaimana cara wudu? Bagaimana cara mandi besar? Harus jelas-jelas paham istri kita. Termasuk kita dulu, berarti ibda binafsik, diawali dengan diri kita, kemudian baru terhadap istri kita. Robul hadas, hadas asghar, wudu berarti. Wudu juga kalau tidak ada air maka diganti dengan tanah. Tidak ada umpamanya ada tanah tapi susah, bisa diganti dengan batu. Harus tahu bagaimana cara bersuci dengan air, bagaimana cara mensucikan najis dengan air, bagaimana cara mensucikan wudu dengan tanah, atau membersihkan najis, mensucikan najis dengan batu, bagaimana caranya.
Sampai-sampai harus memahami praktek wudhu dan praktek menghilangkan hadas besar yang disebut dengan mandi besar. Prakteknya itu kalau berwudhu si airnya itu jangan umpamanya pindah-pindah atau dilanjutkan dengan waktu yang lain. Sekarang membasuh muka atau dengan sampai tangan umpamanya, selanjutnya nanti saja dilanjutkan. Tidak sah kalau air yang nempel di anggota wudhu kita keburu kering. Tetapi menghilangkan hadas besar bisa seperti itu. Contoh, kita bersetubuh, maaf nih untuk yang dewasa ke atas, dengan sang istri, kemudian ada yang gara-gara tidak tahu ilmu itu seperti itu, ada yang bersetubuh dengan istrinya, kemudian setelah bersetubuh kan harus mandi besar. Setelah bersetubuh mandi besar dulu malamnya, tidak usah, nanti saja menjelang subuh. Nah, prakteknya menghilangkan hadas besar bisa, tidak harus seluruhnya, kan syaratnya itu air harus rata, badan kita itu seluruhnya harus rata dengan air. Tetapi menghilangkan hadas besar tidak seperti itu, boleh sebagian anggota badan, umpamanya malam kepalanya saja dulu, kepala berniat, saya mandi besar karena junub umpamanya, kepala saja, kemudian nanti dilanjut karena akan melaksanakan sholat, lanjutkan lagi walaupun sudah kering, sah. Tapi wudhu tidak seperti itu. Nah, harus benar-benar paham cara menghilangkan najis yang paling ringan. Apa saja bentuknya najis yang paling ringan, yaitu air kencingnya anak laki-laki yang usianya belum nyampe 2 tahun, itu juga belum makan apa-apa kecuali air susu ASI, air susu ibunya. Berarti kalau di luar ASI sudah minum atau makan, tidak termasuk mukhafafah. Caranya bagaimana mensucikannya? Kemudian najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu najis anjing dan babi. Dan yang apa saja yang termasuk anjing dan babi, termasuk keringatnya, dan salah satunya umpamanya manusia kita yang kering, kemudian najis anjingnya basah, nah, berarti kita yang kena najis, atau sebaliknya. Yang penting kita basah, anjingnya najis mughaladhahnya anjing atau babi kering, kena juga kita. Caranya bagaimana? Menurut para ulama, menghilangkannya itu adalah dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya memakai tanah. Di zaman dulu katanya pemikirannya, sekarang maka sudah praktis, sudah teknologinya sudah canggih, pakai sabun, walaupun pakai sabun 1 ton tetap aja belum suci, karena ibadahnya tanpa perintah syara. Wal ibadatu matalan tutlab fasadun wa haramun. Menurut ilmu usul fikihnya, ibadah tanpa perintah syara itu adalah fasid ibadahnya itu, wa haramun, dan haram, tidak sah. Walaupun ada yang ada sabun umpamanya, tidak sah. 1 toharoh, harus benar-benar memahami, awas. Yang kedua sholat. Yang 6, 1 toharoh. Yang kedua sholat, tidak dijelaskan. Yang ketiga zakat, yang materi saya biasa karena kita tidak dibawa. Toharoh, sholat, zakat, saum, haji, dan jihad. Nah,
Itu kewajiban zahir yang pokok. Ulangi, toharoh, sholat, zakat, saum di Ramadan berarti, haji, dan jihad. Jihad sedikit saya sampaikan. Itu kewajiban kita. Jihad itu adalah di situ jihad fisik. Bukan jihadun nafs, bukan. Karena kewajiban zahir. Bagaimana mempraktekkan jihad memerangi orang kafir? Wajib kewajiban umat Islam memerangi orang kafir dengan syarat kalau orang kafirnya menghancurkan agama Islam atau menghancurkan muslimnya, mengganggu. Kalau tidak mengganggu malah baik, tidak boleh. Bahkan kewajiban seorang muslim dakwah terhadap orang kafir. Dakwah itu bukan terhadap sesama muslim, bukan. Ud'u ila sabili rabbik itu bukan terhadap umat Islam, bukan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dakwah dalam kebaikan itu bukan sesama muslim, bukan, tetapi terhadap orang kafir. Nah, orang kafir yang tidak memusuhi, bukan kafir harobi, dakwahlah, didakwahi dengan baik supaya dia masuk terhadap agama Islam. Bagaimana caranya? Kalau orang-orang kafirnya mengganggu bahkan memusuhi orang Islam, bahkan pengen menghancurkan dinul Islam, kewajiban seorang muslim memeranginya, jihad namanya. Kalau orang kafir tidak mengganggu, tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Haram hukumnya. Berarti kalau haram bertetangga sama kita wajib baik. Bagaimana? Sebagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap sesama muslim kita, terhadap orang kafir juga. Kalau dia tidak mengganggu mah wajib. Wajib. Bagaimana menerapkan jihad? Jihad sekarang memerangi orang kafir, tetapi orang kafirnya tidak mengganggu. Minimal, awas, hati harus benci terhadap sifat kekafirannya, bukan terhadap orangnya. Sifat kekufurannya, sifat kesyirikannya. Itulah dicontohkan oleh Allah dalam surah apa itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Itu praktek itu, asyiddau 'alal kufar itu banget benci terhadap kafir, itu prakteknya awas. Kalau orang kafir tergantung orang kafirnya. Kalau kafirnya tidak mengganggu, hati mah benci terhadap sifat kekafirannya. Ini mah orang kafir tidak mengganggu, dikeplek umpamanya atau dibunuh, haram hukumnya. Salah menerapkan dalil itu. Caranya bagaimana asida di waktu sekarang? Kalau tidak mengganggu tidak boleh. Tetapi sebaliknya, kalau kita diganggu umat Islam atau agama Islam oleh orang-orang kafir, malah diam-diam saja atau hati minimal tidak merasa marah, benci, introspeksi diri masing-masing. Bagaimana iman kita? Tuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah putuh Mekah sudah beset, sudah di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jihad fisik ini kita akan kembali menghadapi jihad akbar.
Jihad fisik itu adalah termasuk jihad asghar, jihad yang kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih ada lagi jihad yang perang yang lebih besar daripada perang Badar? Ada, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Maka kemarin di waktu Jumatan saya sampaikan, kalau kita tidak mampu menyembelih seekor kambing, sembelilah sifat kebinatangan dalam jiwa kita. Itu jihad, jihadun nafas, jihad akbar. Apa sifat binatang yang ada di dalam di diri kita yang harus kita perangi? Lihat binatang, sifat rakus. Jangankan punya dia, punya orang lain juga disikat. Berarti kalau masih ada sifat itu, binatang yang berkedok manusia. Cuma casingnya saja manusia, secara hakikatnya binatang. Bagaimana binatang? Cuma yang dipikirkan itu syahwatnya sama isi perutnya. Itu binatang. Pantas dalam surah Al-A'raf, kalau manusia seperti itu, Allah menciptakan mata dengan penglihatannya tetapi tidak mampu melihatkan ayat-ayat Allah. Allah menciptakan telinga dengan pendengarannya tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah memberikan akal dan pikiran tetapi tidak mampu memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ulaika kal an'am, merekalah seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Nauzubillah. Coba dari segi kesesatan manusia, kebrutalan manusia dibanding binatang. Binatang kalau mencuri cuma makanan yang dia sukai. Contoh kambing. Kambing paling mencurinya itu cuma sebatas padi umpamanya. Kalau di pohon pepaya itu cuma daunnya saja. Tapi manusia, pucuk ketelanya dia ambil, batangnya diambil juga buat nanam, buahnya yang di dalam diambil juga. Manusia. Tapi binatang tidak, kambing cuma daunnya saja. Balhum adol, manusia itu lebih sesat dibanding binatang. Pantas bagi di diri kita itu ada dua potensi, yang dimana potensi itu bisa kedudukan tinggi dibanding malaikat dan bisa juga lebih rendah dibanding binatang. Allahu Akbar. Padahal Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan keturunan Bani Adam termasuk kita. Yang mana yang dimuliakan oleh Allah itu? Nah, tadi dalam muqaddimah, alhamdulillahilladzi faddala Bani Adam bil ilmi wal amal. Dimuliakannya Bani Adam itu dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu pengetahuan dan berkarya. Bani Adam yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mau berkarya, tidak mau beramal solih, maka dia lebih rendah dibanding binatang. Allahu Akbar. Jihadun nafas, memerangi nafsu, itu termasuk kewajiban zahir. Kewajiban batin ada 6 juga. Sabar, tawakal, ridho, taslim, tafwid. Itu termasuk kewajiban batin yang harus kita laksanakan. Apa yang disebut dengan ridho?
Apa yang dimaksud dengan sobar? Terbagi berapa sobar itu? Ridho itu apa? Sedikit tentang ridho dan sabar. Ridho itu adalah menerima hati terhadap pemberian Allah. Tetapi kalau hati kita belum menerima terhadap pemberian Allah, itu belum ridho. Ridho terhadap keputusan Allah, ridho terhadap qada Allah. Dalam hadis qudsi dijelaskan, malam yardo bi qadai, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah. Si A diciptakan oleh Allah, lahir ke alam dunia dengan keadaan miskin umpamanya, nantinya walaupun berusaha bagaimanapun dia tetap akan miskin, kata Allah. Tidak ridho. Akhirnya datang ke Gunung Kawi, pengen jadi orang kaya. Malam yardo bi qadai, itu namanya tidak menerima terhadap keputusan Allah. Harusnya berusaha dan usahanya dengan jalan yang benar. Ini malah keluar dari rel syariat Islam. Malah itu secara hakikatnya tidak ridho dengan keputusan Allah. Malam yardo bi qadai, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah, walam yasbir, dan tidak sabar terhadap ujianku, fal yakhruj, kata Allah, silahkan keluar, mim bainis samai wal ardh, keluar dari langit 7 dan bumi 7 kami, kata Allah. Mau kemana? Coba. Allah memerintahkan, ini malah enak-enak saja. Itu tidak sabar terhadap ujian dari Allah. Tidak sabar. Jadi secara hakikatnya diperintah oleh Allah, tidak mau melaksanakan, dilarang oleh Allah, tidak mau menjauhinya, itu tidak sabar. Allah melarangnya, maka diturunkannya Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu itu adalah zaman jahiliyah, tidak melihat anak, tidak melihat orang tua, dan waktu itu dalam ceritanya itu kalau pengen berhubungan seks, perempuannya itu banyak itunya, laki-lakinya. Kemudian nanti siapa sih anak ini, bapaknya. Nanti yang pernah melakukan terhadap si perempuan itu dipanggil setelah lahirnya oleh si perempuan itu, disaksikan oleh kedua orang tuanya. Wahai anak, kamu silahkan pilih mana yang kamu suka. Anak kemana perginya? Kalau pergi ke si, nah berarti bapaknya si itu. Jangankan zaman dulu, dengar saya kesini ada dengar, baru dengar namanya juga saya, apa namanya, bukan sewengi gitu, apa namanya. Jadi keluarga ini dan keluarga ini yang penting suka para suka saling mengitu, apa namanya, awas, haram, hukumnya tidak boleh. Nauzubillah, itu ke jahiliyah. Was. Punya teman umpamanya senang sama istrinya, itu juga senang sama istrinya, saling mencicipi umpamanya. Jahiliyah itu saling nyoba, walaupun ridho itu. Apa sewengi-wengi gitu namanya apa? Slinger. Tuh, tahu itu. Jangan. Nauzubillah subhanallah. Walam yasbir, tidak sabar terhadap laranganku. Fal yakhruj, kata Allah, silakan keluar dari langit kami, langit 7 dan bumi 7 kami, kata Allah. Mau kemana kita? Nah, itu kewajiban kita. Harus diingat, kewajiban pokok dalam agama itu ada 2 bagian. 1 kewajiban zahir, 2 kewajiban batin. Setelah, bukan ilmu batin seperti ilmu hakikat, ilmu
toriko, bukan itu, bukan yang dimaksud. Awas, laksanakan dulu yang 12 kewajiban ini. Sesudah atau setelah dilaksanakan yang 12 ini, baru melaksanakan fadlah, keutamaan. Jadi selain itu termasuk fadlah. Fadlah itu tadi sebelum melaksanakan yang wajib, apalagi modorotnya bisa ditinggalkan. Wa hadfa fadlatin ajiz illam yadir ka hadfi ma siqa jawaban au husil. Mudah-mudahan ada manfaatnya.